Hai Sobat Research, jadi hari ini kita lagi ada di kampus Uniska Banjarmasin. So rencananya kita bakal ngadain Q&A nih sama kakak-kakak cantik yang dari Fakultas FISIP jurusan Ilmu Komunikasi. Nah Q&A kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang sejauh mana sih mereka tahu fashion yang lagi tren di tahun 2023 ini. Gimana keseruannya? Yuk liatin kita yuk! Nah, jadi di sini udah ada tiga narasumber kita dari kakak-kakak cantik. Saya dulu dong, Kak. Hai. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, boleh dong kenalan satu-satu dari kakak yang baju pink deh. Oh, oke. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nilam Rahmasari, biasanya dipanggil Nilam. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi nih, semester 6. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Eli Nuraini dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ihwana Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, jadi aku ngejelasin ya, kita tuh bakal ngapain. Nah, jadi ini tuh adalah sesi Q&A dengan diskusi di mana kalian boleh mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang akan kami berikan. Temanya di sini kita tuh ngebahas tema fashion, yang dimana fashion sekarang itu kan lagi tren banget ya di masa sekarang. Iya, jadi betul, kami tuh pengen tahu kalian seberapa update banget sih gitu sama fashion yang zaman sekarang ini. Oke. Udah pada siap kan kakak-kakak semuanya? Siap, insyaallah siap. Siap kakak. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama nih, apa sih definisi fashion menurut kalian? Dari kakak baju pink deh dulu. Kalau menurut aku sendiri ya, fashion itu kayak cara berpakaian kita dan mengekspresikan diri kita nih kayak gimana nih. Contohnya kayak aku kan bajunya pink, ngejreng, gonjrengnya nggak di hari-hari panas, berarti posisinya lagi ceria. Jadi bisa nih kayak dari fashion kita tuh bisa mengekspresikan diri kita tuh kayak gimana. Itu dari aku. Oke, jadi menurut Kak Nilam ya tadi ya. Iya. Jadi menurut Kak Nilam, fashion itu mendefinisikan atau menggambarkan gimana karakter kita. Betul sekali. Oke. Kita lanjut ke kakak yang kedua nih. Gimana nih menurut kakak? Menurut saya sih kalaunya fashion itu kan berhubungan dengan pakaian dan juga tren-tren yang saat ini yang mungkin kebanyakan orang-orang mengikutin, terus seperti tren yang baju-baju yang banyak diminatin oleh orang lain. Oke. Jadi menurut Kak Eli ya tadi ya. Nah, menurut Kak Eli berarti segala sesuatu baju yang baru-baru gitu harus banget ya dibeli Bisa tuh. supaya nggak ketinggalan banget. Nggak ketinggalan zaman, nggak ketinggalan maksudnya zaman ya. lebih tepatnya. Oke, selanjutnya kita next ke kakak yang sebelahnya lagi. Definisi fashion menurut aku tuh selain untuk menutupi badan itu juga untuk memperindah penampilan kita kayak gitu. Oke, keren banget. Ada lagi? Itu aja sih. Oke, nah jadi untuk fashion definisi menurut kakak-kakak bertiga ini bener-bener bener-bener keren banget. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya kakak-kakak. Nah jadi pertanyaan itu, apa sih yang menjadi tren utama dalam dunia fashion saat ini? Boleh dari kakak Ihwana deh. Kalau menurut aku sih ya, kayaknya yang casual itu yang lebih santai aja sih, kayaknya yang fashion yang lagi tren kayak itu aja sih kayaknya. Oke, jadi menurut kakak yang lebih dominan itu adalah outfit casual. Iya. Oke, nah boleh lanjut ke Kak Eli. Ya kalau aku sih tentang outfit cewek mamba nih yang suka warna hitam Yang suka hitung-hitung gitu ya? Iya. Keren banget. Oke, lanjut Kak Nilam. Nah, kalau dari aku mungkin sekarang itu lebih banyak cewek yang pakai baju oversize. Jadi kayak nggak terlalu membentuk tubuh. Ya kan biasanya kalau orang mohon maaf nih yang agak badannya agak kecil kan kelihatan lebih berisi ya nggak. Kalau misalkan yang badannya gede kan bisa nih menutupi bentuk-bentuk tubuh. Jadi dari situ kayak lebih banyak yang pakai baju oversize nih diiringi dengan celana yang mungkin bawahnya celana yang legging yang ketat nggak mungkin atasnya gue sudah gede ya kan di bawahnya gede lagi kayak langsung jadi balon nggak sih kalau kayak gitu. Iya. Nah, Oke, jadi menurut kalian nih, kalian punya pendapat masing-masing bahwa
yang oversize tadi, terus ada juga cewek-cewek mamba gitu ya kan, ada juga yang casual, dan semua itu tren yang lagi apa ya, lagi musim banget dipakai sama kalangan apalagi wanita ya di masa sekarang betul. gitu. Oke kakak-kakak semua kalian, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih menurut kalian pengaruh influencer-influencer dan di media sosial itu dalam membentuk tren fashion di era modern yang saat ini? Terserah deh dari kalian, mau dari siapa deh? Oke, menurut aku sih influencer ini sangat berpengaruh dalam menampilkan suatu karakter dari fashion itu sendiri. Selain itu juga mempromosikan dalam halnya fashion. Oke, jadi menurut kakak Eli nih untuk para influencer itu karena banyak endorsan juga yang mungkin yang masuk, jadi mereka juga sekalian untuk memviralkan fashion yang benar-benar bagus banget nih buat kalian pakai. Selanjutnya boleh dari siapa maunya, bebas. Kalau menurut aku sih influencer tuh sangat berpengaruh tuh di dunia fashion, apalagi apalagi influencernya yang saat itu sedang digemari banyak orang, anak kalangan pasti termotivasi tuh, fashionnya keren nih, jadi ngikut gitu. Oke. Kalau menurut Kak Iwana nih, aku pengen tanya juga, followers itu berpengaruh nggak sih dalam kita tuh supaya kan influencer pasti kan kita milih nih influencer yang benar-benar yang benar-benar viral gitu ya kan. Apakah followers itu juga mempengaruhi terjadinya tren fashion ini? Mempengaruhi sih, soalnya dari followers itu loh yang kayak gimana sih ngejelasinnya, Minat ya? Ya minat itu mulai dari followers lo jadi ngikut gitu. Keren banget nih. Menurut kalian gimana nih? Nah, terutama kan peran influencer penting nih ya kan, apalagi peran medianya yang digunakan, media sosial kan sekarang anak muda mahasiswa nih terutama kan lebih sering menggunakan TikTok, Instagram. Nah, dari situ dari penggunaan TikTok pun itu sudah banyak nih mempengaruhi seseorang dalam tren fashion, terutama kan kayak gaya jilbabnya yang banyak pakai pasmina ya enggak. Kemudian baju-baju yang kelihatan simple tapi kelihatan enak lah dipandang. Apalagi kalau influencernya memang orang-orang yang kita tahu, oh dia bagus nih, ya kenapa enggak kita coba aja gitu, supaya apa sih kelihatan, oh kita tuh ada motivasi dari fashionnya dari siapa, kayak jadi referensi aja gitu. Oke, kita masuk pertanyaan ke-4 berarti ya. Nah, aku mau nanya nih kakak-kakak sekalian, gimana kalian tuh orang yang tipe gimana sih, pakai yang baju satu kali udah habis itu udah dibuang gitu, atau kalian tuh seneng banget juga pakai baju yang berkali-kali kalian pakai? Soalnya kan ada juga nih tipe orang yang satu kali pakai dibuang, habis dibuang gitu ya. Iya, apalagi kan banyak banget ya beredar kayak isu-isu Nagita Slavina, tau gak sih kalian? Oh iya, tahu. Isu-isunya pakai baju satu kali Habis itu nggak dipakai lagi. Nah, gimana sih menurut kalian? Kalian tipe orang kayak gitu juga gak sih? Kalau dari aku sendiri ya pribadi, kalau artis kan namanya artis pasti otomatis banyak duit. Mereka tampil di TV kan otomatis mereka harus tampil dengan gaya yang berbeda. Wajar mereka bilang satu kali untuk dipakai ya enggak. Tapi kalau saya kan dari mahasiswa nih kan agak ya duitnya agak terbagi-bagi nih keperluannya, betul nggak? Budget banget. Nah, ke budget banget. Jadi ya udah kalau misalkan bajunya nih sekarang baju pink kan tinggal di mix and match aja dengan pakaian yang lain. Sekira apa sih menurut orang, oh kamu banyak banget bajunya, padahal bajunya itu aja, tapi kita bisa mau mix and match baju yang kita pilih itu. Iya, jadi harus sebisa-bisa kita gitu loh untuk ngatur fashion dari diri kita sendiri gitu. Terima kasih Kak Nila. Sama-sama. Gimana nih? Kalau aku sih sama seperti Nila, pakai yang berapa kali cuma bisa and mix warna. Mix and match bajunya gitu ya Kak ya. Itu tapi warna yang senada sama yang aku suka gitu. Kakak suka warna apa nih? Warna-warna yang bener-bener kuat atau yang soft? Kayaknya gonjreng deh. Enggak sih, sukanya warna yang kalem-kalem aja. Oh, kalem kayak orangnya, Tapi kalem. manis dipakai gitu. Kalau kayak gimana nih? Sama sih dari mereka juga pasti
fashion tuh mix and mix. Misal hari ini udah aku kemarin pakai celana ini, otomatis bajunya kalau mau pakai baju yang sama pasti celananya diganti kayak biar nggak monoton aja. Itu betul, aja betul. sih. Oke, berarti kakak-kakak bertiga ini bener-bener suka ya pakai baju yang mix and match gitu. Iya, betul. Oke, keren banget. Yang turun ke bawah nih jilbabnya, karena kalau untuk sekarang kan ya menyesuaikan aja sih, karena untuk ini sekira kelihatan lebih rapi aja gitu ya kan. Oke, berarti Nah, kakak sekalian ini lebih suka hijab yang menyesuaikan sama apa yang kalian pakai. iya gitu ya. betul. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan yang ke-6. Jadi pertanyaannya adalah, apa penggunaan pakaian bekas atau thrift mempengaruhi gaya fashion seseorang? Dari aku pribadi ya, kayaknya seseorang itu tergantung dari pribadi sendiri ya nggak. Kalau misalkan kita tertarik sama baju thrift itu kan lebih ke meminimalisir pengeluaran dana ya kan. Misalnya kalau thrift itu bisa dijual lebih murah, nah tapi tergantung dari seseorang untuk menggunakannya itu kayak gimana. Misalkan kalau kita memang tipe orang yang rapi, pasti baju bekas tuh nggak bakal berpengaruh dalam dunia fashion, jadi tetap kelihatan rapi gitu. Tergantung dari kita bagaimana memakainya, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Kayak gitu sih. gimana caranya baju itu masih layak pakai banget. Iya, gitu kan? kayak pinter-pinter aja milih kan, baju thrift kan banyak tuh pilihannya ya kan. Nah itu. Dari Kak Imana, gimana nih? Sebenarnya aku nggak pernah pakai thrift sih, tapi jadi kurang paham juga sih masalah thrift-thriftan ini. Oke, berarti Kak Imana ini bener-bener ya biasanya sering beli baju yang new lah, yang baru banget. yang baru. Iya, Tapi Iya. lanjut nih Kak Eli. Kalau aku sih soal baju trip ini nggak berpengaruh, apalagi aku lagi berbisnis di bidang trip, jadi Berarti Kak Eli lagi bisnis thrift nih ya sekarang. iya. Pas banget nih pertanyaan buat Kak Eli. Iya, soalnya kalau baju yang murah kan, kalau untuk mahasiswa nih kayak suka ganti-ganti nih bajunya, jadi kalau soal trip ini nggak berpengaruh. Berarti menurut Kak Eli, thrift itu bener-bener nggak ada pengaruhnya sama sekali Enggak. terhadap fashion seorang. Iya, sesuai kenyamanan dirinya pakai aja itu. Oke. oh iya, aku mau nanya boleh nggak sama Kelly? Boleh nggak Kak? Boleh banget. Boleh. Kan tadi katanya lagi ada usaha thrift, baju thrift gitu ya. Nah itu kira-kira ada disortir lagi nggak sih kualitas dari baju? Iya, soalnya kita ada yang diambil dari agennya, dari TikTok juga di situ. Terus ada juga kita ngambilnya di trip langsung. Oh gitu. Bener-bener udah dipilih yang terbaik lah pokoknya buat dijual ya. Oh iya, mantap. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang Tujuh. Nah, jadi pertanyaan adalah, FOMO atau fear of missing out biasanya dialami oleh orang-orang yang nggak bisa ketinggalan zaman atau harus banget ngikutin tren. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, penting nggak sih kita itu ngikutin tren fashion walaupun kita nggak ngerti-ngerti banget nih tentang fashion? Mungkin menurut aku sih nggak penting-penting amat soal mengikuti tren, tapi tergantung dari mana kita berpakaian, bisa Senyaman mungkin. iya, senyaman mungkin mengikuti, terkadang bisa mengikuti tren karena itu sesuai kehendak kita dan kita nyaman dengan pakaian itu. Oke, jadi untuk kenyamanan diri sendiri lah. Iya. Iya. Siapa lagi nih yang mau jawab? Kawanan boleh? Silakan. Kalau dari aku sih nggak terlalu ngikut fashion sih. Lebih ke nyamanan aku sendiri sih. Dari pakaian itu pasti
apa tergantung kenyamanan kayak gitu. Nggak Sama terlalu berarti ya kayak Kelly. nggak terlalu ngikut fashion. Berarti nggak penting-penting banget nih ya Nggak untuk penting. kawanan. Menurut Kak Anil gimana? Kalau dari pribadi aku sendiri, kalau untuk ngikutin tren nih kayak baju-baju ke kampus atau jalan-jalan keluar, itu aku lebih ke kenyamanan diri sendiri aja sih. Soalnya kalau misalkan kita ngikutin tren, otomatis kayak bakal banyak yang sama nggak sih, kayak nggak ada dari ciri khas kita, cuman ngikutin orang kan, kayak nggak ada dari diri kita sendiri gitu loh. Kita cuman mau ngikutin tren, tapi dari kitanya memang ya udah cuman mau ikut-ikutan doang nih, nggak memang pengen banget. Nah, kecuali kalau misalkan mau ada acara yang resmi gitu kan, baru cari referensi pakaian yang memang cocok untuk kegiatannya itu gitu. Oke, berarti menurut kakak-kakak bertiga ini kayak gak penting-penting banget lah ya. Iya. Tapi pernah gak sih kalian tuh satu kali ngikutin tren gitu, tren tentang fashion? Mungkin kalau aku pernah sih, kayak sesekali mengikuti trennya terus, tapi itu di kalaunya di hati aku kalau pakai itu nggak nyaman gitu. Kayak kita terkadang makainya tuh karena kita suka, bukan karena kita butuh gitu. Kita sekarang udah di penghujung pertanyaan nih. Waduh. Dari panjang banget ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Dengan mengikuti tren fashion masa kini, apa kalian sudah merasa cukup keren nih dengan outfit yang kalian pakai? Kalau dari aku pribadi sekarang lebih ngerasa keren sih, karena dari diri sendiri loh, pilihan baju itu menyesuaikan selera. Jadi kalau seleranya kita udah pas dan kita pede, ya udah kita tinggal pakai aja gitu, nggak usah mikirin pandangan orang tuh kayak gimana, toh kita berpakaian juga untuk diri kita sendiri, betul nggak? Betul banget. Nah gitu, kuncinya adalah pede guys. Kalau dari aku sih lebih kayak keren dan sesuai dengan karakter aku, kalem gitu. Ya betul. Kayak Kalem banget nih ya kayak Eli ya. tapi soal pakaiannya bukan dari akunya sih. Tapi dari ngomongnya aja udah kelihatan kalem. Oke, keren. Dari soal pakaiannya lebih kayak santai dengan warna-warna yang aku suka gitu. Oke. Menurut Kak Ana nih? Kalau aku sih udah merasa keren sih untuk diri aku sendiri, tapi nggak tahu sih pandangan orang, tapi bodo amat lah intinya. Aku Iya, udah betul. merasa Yang penting kita pede aja pede dulu. aja dengan gaya kita sendiri loh. Kalau untuk omongan orang kayaknya kita nggak bakal selesai gak ada sih. Jadi cukup tutup telinga kita. Wah, keren banget nih kakak-kakak bertiga. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, buat kakak-kakak bertiga nih, terima kasih banyak udah mau jadi narasumber dan mau diskusi juga nih bareng sama tim Com Research. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang. Iya, bye-bye. Nah, jadi itu tadi adalah diskusi-diskusi santai kita bersama kakak-kakak cantik dari Ilmu Komunikasi Uniska Banjarmasin. Sekaligus juga nih aku mau ngasih tahu kalian bahwa ini adalah project terakhir dari tim Com Research buat kalian yang lagi nonton nih. Karena kita setelah ini kita mau ada UAS dan mau naik semester guys. Yeay. Jangan lupa doain kami semua dan kalian juga sehat-sehat yang buat tonton ini. So, terima kasih. Bye-bye.